Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya membina pertumbuhan dan kesehatan jasmaniah rohaniah. Pertumbuhan fisik dan mental atau rohani dimulai sejak awal pembuahan, yaitu sejak pengantin baru ketemu malam pertama. Di situ sangat mungkin sudah mulai terjadinya kegiatan yang mengawali atau sebagai awal dari pembuahan. Masa bayi, balita, remaja, pemuda-pemudi, dewasa, tua, hingga manusia lanjut, masalah pertumbuhan fisik dan mental itu perlu selalu mendapatkan perhatian. Bukan hanya pertumbuhan fisik, tetapi kesehatan juga begitu. Sejak janin sampai dengan manula lanjut. Dengan kata lain bisa ditegaskan bahwa jasmani dan kesehatan perlu tumbuh dan berkembang secara baik. Pelakunya siapa? Nanti di belakang akan diberi sedikit contoh. Jika pembinaan jasmani, rohani dan kesehatan baik atau berhasil, akan terbentuklah jasmani, otak, akal, hati, pikiran, perilaku yang serba baik, serba cakep, serba cantik. Cakep, cantik orangnya, otaknya cakep, akalnya cakep, perilakunya cakep, serba cakep. Sejak pertumbuhan awal, karena itu harus baik perilaku, antara lain mengatur masukkan makanan dan minuman yang baik, thoyyib, dan halal. Formula 4 sehat 5 sempurna agaknya perlu menjadi perhatian dan acuan. Itu aspek fisik. Aspek mental, aspek rohani seperti itu pula. Raga dan jiwa sama harus mendapatkan perhatian yang penuh. Sebagai contoh, menuju pembinaan yang baik, perlu diawali dari awal pembuahan. Mempelai baru, pria dan wanita harus sehat, jasmani dan rohaninya, agar sel sperma dan ovum dalam keadaan baik, yang nanti akan menjadi bibit terjadinya pembuahan menjadi janin. Awalilah kegiatan itu dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, berdoa dengan lafaz Allahumma jannibis syaitona wa jannibis syaitona min kulli ma rojaknana. Ya Allah, jauhkanlah setan dan jauhkan setan dari setiap yang akan Engkau rizkikan kepada kami. Di antara rizki yang diperoleh oleh pasangan suami istri adalah anak dan harta. Kalau calon bapak, calon ibu yang kemudian menjadi bapak dan ibu, rajin sholat, mendoa, mengaji, baca Al-Quran, dan lain-lain,
itu akan berpengaruh kepada bayi, anak balita, anak umur tingkat SLTP, SLTA, dan selanjutnya. Kalau bayi perlu mendapat perhatian, demikian pula balita dan tingkat-tingkat umur selanjutnya. Kalau sudah mencapai dewasa, tingkat dewasa, apalagi kalau sudah bersuami istri, pada dasarnya sudah harus mandiri. Tetapi sebagai orang tua, meskipun anaknya sudah bersuami atau beristri, bapak, ibu masih perlu untuk melakukan monitoring, memberikan nasihat, arahan di mana perlu. Pada usia balita, peran ibu dan bapak sangat dominan. Jadi jangan mempercayakan kepada orang lain pada usia balita. Tetapi bisa juga minta bantuan guru-guru pada tingkat taman kanak-kanak. Mulai tingkat SD dan selanjutnya, lembaga-lembaga pendidikan akan membantu bapak ibu dalam membina pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani anak. Tetapi jangan sepenuhnya diserahkan ke sekolah. Ibu bapak tetap perlu memberikan perhatian, malah menambah kekurangan-kekurangan yang kiranya ada di dalam pendidikan. Karena pendidikan itu pada umumnya, pada dasarnya memberikan pengetahuan, ilmu. Sementara kalau pengamalan itu di tengah keluarga, itulah yang bisa terlihat betul dan ibu bapak bisa memantaunya secara terus-menerus dan tanpa kenal lelah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.